Shalom Bapak Ibu semua, dimanapun Bapak Ibu berada. Amin. Saya percaya kita semua dalam keadaan yang baik-baik saja. Dan saya percaya kita semua diberkati Tuhan. Dan hari ini mari kita sama-sama datang lagi sama-sama kepada Tuhan. Kita mau memuji menyembah Tuhan. Saya percaya dimanapun kita berada, hadirat Tuhan sama, hadirat Tuhan tetap ada. Tidak terbatas ruangan, tidak terbatas waktu, tapi Tuhan Yesus ajaib, Tuhan Yesus ada dimanapun kita berada, amin. Mari kita satukan hati kita sama-sama berdoa. Bapa yang baik, kami ucap syukur Tuhan buat setiap kebaikan Tuhan yang tidak pernah habis buat kami. Kami percaya Tuhan Yesus terus baik dan terus baik buat kami, Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan Yesus buat setiap keadaan kami. Apapun keadaan kami Tuhan Yesus, tapi kami percaya Tuhan tetap mengasihi kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, sekarang kami mau memuji menyembah Tuhan. Kami mau satukan hati kami mau menyenangkan hati Tuhan. Kami mau menikmati hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, bertahtalah di atas setiap pujian kami. Bertahtalah Tuhan Yesus di rumah kami, dimanapun kami berada Tuhan Yesus. Biar nama Tuhan dipermuliakan. Makasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Amin. Kita mau angkat satu pujian yang menyatakan bahwa kebaikan Tuhan tidak terbatas, bahwa biarpun bumi bergoncang, tapi kasih Tuhan tetap berlebih buat kita. Amin. Kasih Tuhan Yesus. Cahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi, tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Shalalalalalalalala, aku cinta Yesus. Shalalalalalalalala, Yesus cinta saya. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi, tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Shalala, shalalalalala, aku cinta Yesus. Shalalalalala, Yesus cinta saya. Cinta Yesus, shalalalalala, Yesus cinta saya, shalalalalala, aku cinta Yesus, shalalalalala, Yesus cinta saya, aku cinta Yesus, Yesus cinta saya. Haleluya. Kasih Tuhan tidak pernah habis. Amin. Tidak pernah berubah buat setiap kita. Amin. Amin. Mari kita satukan setiap hati kita. Kita mau mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Ada satu ayat di Yesaya 46 ayat yang keempat. Berkata begini, sampai masa tuamu, aku Tuhan tetap dia. Dan sampai masa putih rambutmu, aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Pujian tadi berkata, biar bumi bergoncang, biar langit bergoncang, tapi firman Tuhan tetap buat kita.
Firman tadi berkata Dia akan terus menggendong kita, Dia akan terus menyelamatkan kita. Saya percaya itu yang akan terjadi dalam kehidupan setiap kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari dimanapun kita berada saat ini, siapkan hati, fokus sama Tuhan. Beri yang terbaik buat Tuhan, persembahkan setiap korban syukur. Saya percaya saat kita di rumah, kita bisa bebas. Kita mau angkat tangan, angkat tangan. Kita mau bersorak buat Tuhan, mari kita bersorak buat Tuhan. Kasih Tuhan Yesus. Kasih Tuhan Yesus. Kerinduanku datang padamu, Allah mulia mawar syara.
Kami memuji-Mu Tuhan, Kau Allah yang setia. Kami menyembah-Mu, kami persembahkan yang terbaik hanya bagi-Mu. Kau yang bertata Tuhan, Kau yang berkuasa Tuhan, di atas setiap penyembahan kami. Oh, ini rindu kami, ini cinta kami, kami ungkapkan padamu, kami persembahkan padamu. Mari saat-saat seperti ini kita ambil waktu, kita bawa hati kita lebih dekat lagi sama Tuhan. Karena saya percaya saat-saat seperti ini Tuhan ingin ungkapkan kasih-Nya. Tuhan ingin ungkapkan hatinya lebih lagi buat setiap kita. Kasih Tuhan Yesus. Mari bawa hati kita, mari bawa hidup kita lebih dekat lagi sama Tuhan. Hari-hari ini kita pilih yang benar. Saat keadaan tidak benar, tapi kita mau milih yang benar. Kita mau pilih berjalan terus mendekat sama Tuhan. Karena Dia Allah yang setia. Dia Allah yang menggenapi setiap firman-Nya. Dia Allah yang menggenapi setiap janji-janji-Nya buat kita. Kasih Tuhan Yesus. Kasih Tuhan. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagi-Mu. Sekarang kami memuji-Mu Tuhan. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagi-Mu. Sekarang kami menyembah-Mu Tuhan. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia,
Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang saya kasihi, yang saya cintai. Apa kabarnya? Saya percaya Bapak Ibu Saudara sekalian dalam keadaan luar biasa, dalam keadaan sehat, dalam keadaan sukacita. Kita percaya Tuhan juga ada bersama dengan Bapak Ibu saat ini. Ada di rumah, ada di gereja saat ini juga. Sebentar kita akan mendengarkan sharing firman Tuhan. Sebelumnya kita akan berdoa dulu biar Tuhan pimpin semuanya. Dan boleh Tuhan mengurapi kita semua, boleh mengerti apa yang menjadi rencana Tuhan atau yang menjadi pesan Tuhan pada minggu ini. Kita mau tundukkan kepala. Terima kasih Tuhan untuk semuanya ini Bapa. Kau sungguh sangat baik. Kau sungguh luar biasa bagi kami Tuhan. 1 minggu lagi Tuhan Kau pimpin sehingga kami ada lagi tempat ini Bapa. Terima kasih untuk berkat-berkat yang melimpah sepanjang minggu yang lalu. Dan kami percaya Tuhan di hari-hari mendatang juga berkat yang sama, berkat yang luar biasa juga akan melingkupi kami semua ini Tuhan Yesus. Tuhan pada siang hari ini Tuhan kami akan mendengarkan sedikit firman-Mu. Biar Tuhan urapi kami semua satu persatu Tuhan. Baik hamba-Mu juga baik yang ada di rumah Tuhan yang mendengarkan ini. Mungkin juga ada anak-anak juga, ada adik-adik kecil juga Tuhan. Boleh mendengarnya nih Tuhan. Mereka boleh mengerti Tuhan Yesus. Boleh mengetahui apa yang jadi pesan-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Kau tolong kami semua Tuhan untuk mendengar firman-Mu ini pagi hari ini. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Oke, Bapak Ibu Saudara sekalian yang saya kasih, saya percaya Bapak Ibu semua dalam keadaan yang baik dan sehat dan sukacita ya, dan tidak ada yang saya percaya tidak ada yang sakit, tidak ada yang dalam keadaan lemah. Saya percaya dalam keadaan kekuatan dari Tuhan semuanya. Kemarin saya membaca sebuah berita ada di media sosial yang menyatakan bahwa penyakit virus corona ini yang di Indonesia ini akan berakhir pada akhir tahun 2020. Begitu ada berita di medsos itu, banyak orang-orang langsung berkomentar. Waduh, mereka sudah bilang, waduh, ini bahaya. Ini tidak bisa kalau begini. Mereka berkomentar negatif semuanya. Mereka ketakutan, mereka tidak bisa memprediksi untuk akan apa yang terjadi nanti. Mungkin mereka akan mengalami kerugian. Mereka mungkin akan tutup dengan perusahaannya. Mungkin dalam keadaan yang sulit sekali ya gitu. Dan beberapa komentar juga ada yang tulis juga, perusahaan kami hanya bertahan bisa sampai mungkin di bulan Juni. Ada juga beberapa pengusaha bilang juga, dia bilang, wah saya sudah merumahkan beberapa karyawan saya tidak mampu lagi untuk melakukan membayar mereka semua. Dan juga ada beberapa orang yang sudah dirumahkan dan sudah ada yang bahkan dipecat, diberi pesangon dan lain semua. Ini keadaan yang gawat. Saya tidak bisa mampu lagi. Saya tidak tahu apa yang harus perbuat. Saya tidak tahu apa yang saya lakukan lagi. Saya cuma berserah. Dan ada beberapa juga video-video atau klip-klip yang sungguh mengerikan juga, yang memberikan ancaman-ancaman dan lain-lain semuanya. Semua berpikiran, semua negatif, semua berpikirannya semua sudah ketakutan. Tapi pagi hari ini saya coba memberi kekuatan bagi Bapak Ibu Saudara sekalian, supaya kita memberi kekuatan ya, memberi hidup yang jadi kemenangan, bukan hidup yang ketakutan tapi hidup yang kemenangan. Kita mau baca dari kitab Samuel, bagaimana tentang Daud itu. Saya akan di tema ini dengan judul hidup yang berkemenangan. Ya, jadi bukan hidup yang kekalahan, hidup yang berkemenangan. Saya akan membacakan dari mulai ayat 6. Dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Ayat 7. Lalu Daud memberi perintah kepada Imam Abiatar bin Ahimelek, bawalah efod itu kepadaku. Maka Abiatar membawa efod itu kepada Daud. Ayat 8. Kemudian bertanyalah Daud kepada Tuhan. Katanya, haruskah aku mengejar gerombolan itu? Akan dapatkah mereka kususul? Dan ia berfirman kepadanya, dan Tuhan berfirman kepadanya, kejarlah, sebab sesungguhnya engkau akan dapat menyusul mereka dan melepaskan para tawanan. Bapak Ibu Saudara sekalian, ini tentang Daud. Saya akan memberi sedikit gambaran cerita tentang kejadian ini. Daud pada waktu dia pulang atau kembali ke tempatnya di kota Ziklag, dia pikir dia mendapat sambutan yang luar biasa, mendapat sambutan dari keluarganya, dari anak-anaknya semua. Tapi pada saat dia kembali pulang ke Ziklag, ke kota Ziklag, apa yang dia dapati?
kota itu sudah hancur. Kota itu sudah terbakar semua, sudah hangus semua, terbakar. Tidak ada sisanya lagi, hancur. Daud sangat sedih sekali karena dia melihat kotanya hangus, terbakar, dan juga istrinya, anak-anaknya ditahan oleh bangsa Amalek, dan mereka dibawa semua pergi keluar dari kota Siklag itu. Daud begitu sedihnya, dan bukan itu saja dikatakan. Ya tadi 6 dikatakan Daud terjepit. Terjepit kenapa? Rakyatnya, bangsanya yang dia pimpin itu menyalahkan dia, menyalahkan Daud. Daud mau dibunuh, mau dirajam, itu semua. Sehingga Daud dikatakan dalam keadaan terjepit. Dia tidak berbuat apa-apa lagi. Daud merasakan sudah sesuatu yang fatal. Daud merasakan sesuatu yang tidak ada hari depan yang penuh harapan. Daud yang merasa saya sudah kalah. Semua sudah hancur. Semua tidak ada apa-apanya lagi. Ya, Daud merasakan sesuatu yang kesulitan dan terjepit. Dikatakan firman Tuhan dalam keadaan terjepit. Mungkin hari ini Bapak Ibu Saudara sekalian punya hal yang sama seperti Daud, menghadapi masalah yang begitu mengerikan dan menakutkan. Seakan-akan tidak ada hari depan, seakan-akan hari esok sudah tiada lagi. Mungkin saat ini Bapak Ibu dalam pikiran dalam bagaimana harus membayar uang sewa rumah yang saat ini kita tidak punya uang lagi. Mungkin bagaimana besok untuk membayar uang sekolah anak dan lain-lain semuanya. Mungkin saat ini Bapak Ibu sedang memikirkan, saya sudah dipecat dan saya tidak bisa buat apa-apa lagi. Tinggal tunggu kesulitan atau tinggal tunggu kematian itu. Tapi ada satu hal yang membuat Daud ini luar biasa. Kalau saya loncat ke ayat 19, tidak ada yang hilang pada mereka, dan hal yang kecil sampai yang besar, sampai anak-anak laki dan anak perempuan, dan dari jarahan sampai segala sesuatu telah dirampas mereka, semuanya itu dibawa Daud kembali. Daud mengalami satu mujizat, pengalaman satu kemenangan yang terjadi. Dia bisa membawa anak-anaknya kembali, dia bisa membawa istrinya kembali, dia bisa membawa hartanya kembali. Tidak ada satu yang kekurang, tidak ada satu yang mati untuk istri dan anak-anaknya semuanya, karena pertolongan Tuhan. Kita mau belajar pagi hari ini, ya bagaimana Daud mendapat pertolongan Tuhan yang luar biasa, bagaimana Daud mendapat hidup yang berkemenangan, bagaimana Daud bisa hidup dalam mujizat itu. Karena Daud, di ayat 6 tadi katakan, dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati, masing-masing mereka anaknya, laki-laki dan perempuan. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Allahnya. Daud ambil keputusan. Pada saat dalam keadaan ketakutan, pada saat dalam kesedihan, pada saat dalam keputusasaan, dia mengambil satu tindakan, yaitu percayakan hidupnya kepada Tuhan. Dia ambil keputusan untuk percayakan hidupnya kepada Tuhan saja. Dia percaya kepada Tuhan. Dia percaya serahkan semuanya ini ke dalam Tuhan. Dia tidak mau terbawa dalam emosinya, dia tidak mau terbawa dalam keadaan kesulitannya itu. Dia paksa dirinya, dia paksa imannya, dia paksa kepercayaannya kepada Tuhan Yesus. Pasti Tuhan akan menolong. Bagi Bapak Ibu Saudara sekalian, bagaimana saat ini? Mungkin Bapak Ibu dalam keadaan sedih, dalam keadaan susah, dalam keadaan sulit. Ayo kita percayakan, kita bangun iman kita taruh kepercayaannya kepada Tuhan. Serahkan dalam sama Tuhan. Selagi kehidupan kita sama Tuhan, kita bangkitkan iman kita kepada Tuhan. Tuhan pasti tolong, Tuhan pasti akan menolong saya. Mungkin sekarang tidak harapan. Daud melihat kotanya sudah hancur, istrinya, anak-anaknya sudah tidak ada lagi. Dia tidak tahu harus berbuat apa, tapi dia ambil keputusan yang benar. Dia percayakan hidupnya kepada Tuhan. Mungkin juga kita ada banyak cerita juga seperti Sadrak, Mesah, dan Abednego. Waktu dimasukkan dalam dapur api, sekalipun aku mati, sekalipun aku hangus terbakar, aku tetap percaya sama Tuhan. Ya, mungkin juga dia taruhkan hidupnya percaya sama Tuhan. Walaupun apapun terjadi, masalah yang ada, dia percayakan kepada Tuhan. Begitu juga mungkin dengan Daniel, dia masukkan dalam gua singa. Walaupun saya mati, saya tidak akan menyembah patung itu, saya akan tetap percayakan kepada Tuhan. Kunci yang pertama adalah kita mau menyerahkan kepada Tuhan. Percayakan kepada Tuhan, ya.
paksa iman kita, paksa pikiran kita, taruh harapan kepada Tuhan. Jangan lagi kita mengharapkan kepada harta benda kita. Jangan lagi kita harapkan pada mungkin teman-teman kita, orang-orang yang sukses dan orang yang berpangkat. Oh, saya punya teman, saya punya kawan, saya punya kerabat yang luar biasa. Atau Bapak Ibu Saudara mungkin saat dalam keadaan sakit mempercayakan, oh saya punya seorang teman, seorang dokter yang luar biasa, ahli. Atau Bapak Ibu percaya mengandalkan dengan kekuatan dari keuangan yang dimiliki. Mungkin hari ini Bapak Ibu Saudara dalam keadaan sulit dan masih mengandalkan kekuatan diri sendiri, masih menguatkan kekuatan keuangannya, masih mengandalkan kekuatan, atau mungkin ada punya kerabat, punya teman, punya anak, seorang dokter yang luar biasa, sehingga mengandalkan hidupnya kepada seseorang. Mungkin saat ini Bapak Ibu Saudara sekalian mengandalkan kepada sesuatu yang ada di dunia ini. Jangan. Itu semua akan binasa, itu semuanya akan hancur, itu semuanya akan lenyap. Tapi mari kita belajar untuk mengandalkan kepada Tuhan. Mari kita belajar mengandalkan kepada Tuhan Yesus Kristus saja, karena Dialah segala-galanya bagi kita. Daud, dia memaksa hidupnya, dirinya untuk mempercayakan kepada Tuhan. Dia tidak mau melihat sekelilingnya apapun yang terjadi. Dia tidak mau melihat apa keadaan kondisinya saat itu. Tapi dia bilang, saya harus mengandalkan kepada Tuhan. Ya, Bapak Ibu, poin pertama, Daud mengandalkan kepada Tuhan. Dan poin kedua, apa yang dia lakukan? Ayat 7. Lalu Daud memberi perintah kepada Imam Abiatar bin Abimelek, bawalah efod itu kepadaku. Maka Abiatar membawa efod itu kepada Daud. Kemudian bertanyalah Daud kepada Tuhan. Katanya, haruskah aku mengejar gerombolan itu? Yang kedua, Daud bertanya kepada Tuhan. Daud, dia tahu dia harus bertanya. Dia tidak mau mengandalkan kekuatannya, dia tidak mau mengandalkan kepintarannya, dia tidak mau mengandalkan apapun juga. Dia hanya mengandalkan kepada Tuhan. Dia bertanya kepada Tuhan, Tuhan, apa yang harus perbuat saat ini? Dalam keadaan sulit, dalam keadaan susah. Walaupun kita tahu Daud itu orang luar biasa, dia ahli dalam peperangan, dia ahli dalam seni dan lain-lain, dia punya kepintaran luar biasa. Tetapi pada saat dalam kesulitan ini, dia bertanya kepada Tuhan, karena dia tahu Tuhan adalah sumber segala hikmat, Tuhan adalah sumber segala-galanya. Bagi Bapak Ibu Saudara sekalian saat ini, mungkin dalam keadaan yang sulit, kita mau belajar seperti Daud ini. Kita bertanya kepada Tuhan, Tuhan, apa yang harus kulakukan saat ini? Meskipun di depan mata kita itu sudah terlihat tanda-tanda yang tidak baik, meskipun di depan mata kita mungkin sudah ada kehancuran, mungkin di depan mata kita sudah tidak ada apa-apa lagi yang kita bisa kerjakan, tapi bertanyalah kepada Tuhan. Itulah menjadi kunci kemenangan bagi Daud. Dia bertanya, Tuhan, apa yang harus lakukan? Tuhan berkata, kejarlah, kau akan mendapatkannya kembali. Tuhan memerintahkan dan Daud melakukannya. Kalau kita mau menang saat ini, biarlah kita mau bertanya kepada Tuhan, apa yang Tuhan suruh kehendaki. Kalau Tuhan suruh kehendaki kita diam, kita diam. Kalau Tuhan suruh kehendaki kita memuji nama Tuhan, menyanyikan lagu pujian, kita nyanyikan memuji Tuhan. Kalau Tuhan suruh melakukan sesuatu, kerjakan. Tapi andalkan Tuhan, tanya kepada Dia, karena Dia sumber segala-galanya itu. Kita bertanya kepada Tuhan, apa yang harus kita perbuat saat ini. Dan saya percaya Bapak Ibu Saudara sekalian, pada saat Daud melakukan itu dua hal, dia memaksa dirinya untuk beriman terus kepada Tuhan. Dan kemudian kedua, dia bertanya kepada Tuhan, apa yang harus kuperbuat. Tadi ayat 19 dikatakan ya. Sini dikatakan ayat 19, Daud mendapati semuanya kembali. Dikatakan juga dalam firman Tuhan, tidak ada satu yang meninggal, tidak ada satu pun yang hilang. Semuanya kembali utuh. Bahkan Daud mendapat, ya kalau dikatakan jarahan, yang dapat harta benda dan semuanya lebih lagi. Dia bisa bawa pulang ke negeri untuk membangun kotanya kembali. Dia bisa membagi-bagikan, dikatakan membagi-bagikan lagi pada orang yang susah. Tuhan berkati begitu luar biasa. Tuhan begitu baik pada Daud, ya, karena dia mau mengikuti apa yang menjadi perintah Tuhan. Pagi hari ini Bapak Ibu Saudara sekalian, biarlah renungan firman Tuhan pagi hari, biarlah kita menjadi orang yang berkemenangan saat ini, ya. Walaupun di sekeliling kita, sekitar kita, ataupun apapun juga di hadapan kita, itu berita yang menakutkan, berita yang mengerikan, berita-berita yang tidak menentu itu semuanya. Pagi hari ini kita mau belajar, bangkitkan iman kita kepada Tuhan. Paksa iman kita untuk kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan. Dan kedua, bertanya sama Tuhan juga, apa yang harus kita perbuat. Dan Tuhan pasti akan tunjukkan akan apa yang harus kita lakukan.
Saya percaya kita mungkin Tuhan menunjukkan berbeda-beda di antara kita semua. Tidak ada yang sama satu sama lain ya. Kerjakan itu semuanya. Ini pagi hari ini biarlah firman Tuhan menjadi kekuatan bagi kita semua. Firman Tuhan ini boleh kita renungi setiap waktu. Dan Bapak Ibu kalau melakukan perintah firman Tuhan, saya percaya Bapak Ibu akan diberkati. Mari kita tundukkan kepala. Kami bersyukur, terima kasih Tuhan untuk semuanya ini. Tuhan, walaupun di hadapan kami banyak masalah yang ada, walaupun di hadapan kami banyak persoalan yang ada, walaupun di hadapan kami Tuhan Yesus situasi yang sulit Tuhan, tapi kami mau belajar Tuhan kepada seperti Daud ini. Kami percaya Tuhan, di mana kami mau menyangkitkan iman kami hanya kepadamu saja Tuhan Yesus, tidak kepada yang lain. Dan juga kami mau bertanya kepadamu saja Tuhan, untuk apa yang harus kami lakukan Tuhan. Dan kami percaya Kau akan menjawab itu semuanya, dan memberikan jawaban bagi kami untuk apa yang harus kami lakukan. Dan kami tahu Tuhan, harus kami melakukan semuanya apa yang menjadi kehendak-Mu, hidup kami akan menjadi kemenangan. Bapak, terima kasih untuk semuanya ini. Biar Kau berkati setiap jemaat yang mendengar firman-Mu ini dan melakukannya. Dipujilah akan Kau Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Baik, kita akan mengakhiri ibadah kita hari ini. Kita akan menyanyikan Immanuel, Immanuel Allah yang beserta kita. Kami
Kami minta Bapa, tangan kasih-Mu boleh memberi kekuatan, kesehatan buat mereka, sehingga mereka dapat bekerja dengan baik dan mereka dapat memutuskan setiap keputusan-keputusan yang benar untuk bangsa ini Tuhan. Kami anak-anak-Mu berdoa dari tempat ini, bahkan semua kami yang ada di rumah Tuhan, bersatu hati Tuhan, membawa doa kami buat bangsa ini Tuhan. Kiranya Engkau terus Tuhan berjaga atas kota kami, atas negeri kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, darah-Mu yang sudah tercurah, bahkan kuasa kebangkitan Tuhan boleh memberi kekuatan, kemenangan, kesanggupan untuk kami boleh melewati persoalan ini Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Kami juga berdoa bagi para medis Tuhan. Engkau yang akan menolong para dokter dan suster ya Tuhan, yang sedang menangani para pasien yang ada di rumah sakit. Kiranya Kau memberi kesabaran, Kau memberi kekuatan Tuhan, supaya mereka dapat bekerja dengan baik, sehingga mereka Tuhan, Engkau berikan hikmat untuk menolong dengan kasih yang daripada Tuhan. Engkau menolong juga para pasien Tuhan, biar mereka sembuh dengan segera. Kami percaya dalam nama Tuhan Yesus, mereka akan mengalami pemulihan yang luar biasa. Para darah-Mu yang tercurah Tuhan tidak sia-sia Tuhan, boleh melawat setiap umat Tuhan dimanapun mereka berada ya Tuhan. Bapa, kami bersyukur Tuhan, kalau Engkau Tuhan masih memberi kekuatan kesehatan buat setiap kami. Biarlah kami juga mau berhikmat untuk kami tetap mengikuti peraturan dari bangsa ini Tuhan, untuk kami stay di rumah Tuhan. Kami berdoa bersama, bahkan kami juga menjaga hidup kami dengan sehat ya Tuhan. Beri hikmat bagi setiap anak-anak Tuhan, warga negara bangsa kami, untuk mereka dapat menaati peraturan yang ada. Kami juga berdoa Tuhan buat gereja kami, kiranya Tuhan yang akan memberi kekuatan bagi jemaat di tempat ini. Biarlah Tuhan, apapun yang mereka lakukan hari-hari ini, kalau ada yang mengalami sakit, mengalami kelemahan, bahkan Tuhan, mungkin mereka ada hal-hal yang membuat mereka Tuhan lemah. Kami percaya Tuhan, tangan kasih-Mu boleh melawat jemaat kami di tempat ini Tuhan, sehingga mereka boleh mendapatkan kekuatan, pertolongan yang daripada Tuhan. Mereka tetap bersemangat untuk melewati hari-hari mereka bersama dengan Tuhan. Kami percaya Tuhan, semua pasti akan berakhir, semua pasti akan berlalu, seperti Engkau Tuhan sudah mati di kayu salib dan berkata, sudah selesai. Engkau yang telah mengangkat setiap sakit penyakit kami, dan Tuhan juga yang boleh menghibur kami, anak-anak Tuhan yang hari-hari ini mungkin mengalami kelemahan Tuhan. Kami percayakan Tuhan, jemaat kami dari anak-anak kecil, remaja, pemuda, dewasa, wanita, pria, bahkan semuanya Tuhan yang boleh terlibat di tempat ini. Bapa, kami percaya pemeliharaan-Mu atas mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga menopang gembala kami di tempat ini. Kiranya Engkau memberi kekuatan Tuhan, memberikan hikmat buat gembala kami, Pak Michael, dan juga ibu dan keluarga, menopang setiap pelayanan mereka. Tuhan yang akan memberikan kekuatan, kesehatan, sehingga mereka tetap Tuhan memimpin domba-domba yang Tuhan percayakan. Terima kasih ya Tuhan. Ada banyak hal yang ingin kami sampaikan, tapi kami percaya Tuhan, Engkau lebih mengetahui apa yang ada dalam pergumulan kami. Kami beriman dan percaya bahwa apa yang kami doakan, kami sudah menerimanya dengan iman. Dan sekali lagi, bukan kehendak kami yang jadi Bapa, tetapi kehendak-Mu yang jadi. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu yang besar bagi kami semua. Hamba mohon kepadamu Tuhan Yesus, untuk turunkan berkat untuk kami semua yang ada di rumah, yang ada di gereja, yang ada dimanapun juga, yang menyaksikan tayangan rekaman video ini Tuhan Yesus. Tidak turun berkat untuk mereka semua Tuhan. Hamba berdoa secara khususnya untuk jemaat di tempat ini Tuhan Yesus. Lindungi mereka Tuhan Yesus, jagai mereka, sertai mereka Tuhan. Tangan-Mu yang perkasa itu menjaga mereka, hidupan mereka Tuhan. Tidak ada satu sakit apapun, ada virus apapun yang dapat menembusnya, karena perlindungan daripada-Mu saja Tuhan Yesus. Hamba mohon kepadamu Tuhan, turunkan berkat-berkat yang melimpah dalam kehidupan rumah tangga mereka semua. Dari orang tua, anak-anak semua, berkati mereka semua. Dan saat ini Bapak Ibu Saudara sekalian, saya undang untuk kita angkat kedua tangan kita. Kita mau taruh harapan kita kepada Tuhan Yesus Kristus, karena Dialah sumber segala berkat itu.
Bapak Ibu Saudara sekalian, saat ini terimalah berkat rahmat adalah Bapa, belas cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, penyertaan, bimbingan, penghiburan dari Allah Roh Kudus dari saat ini hingga datang kedua kali Maranatha. Semua yang percaya sesama katakan amin.